Apa bang? Kita kembali. Kembali di review MotoGP Belanda 2022. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bang. Waduh. Tahan nafas saya. Kenapa harus tahan napas? Habis semua senang kecuali satu orang. Ini satu orang ini ya walaupun ujung-ujungnya ada senyuman lah yang keluar ya. Tapi terus aja dalam hatinya tuh gondok setengah mampus Ya kali bang. iyalah, saya udah malah memprediksi dia bakal bikin sejarah baru. Bagaimana dia bisa hat-trick, Ya. bagaimana dia rekor Idolanya lah ya. Iya, idolanya menang terbanyak ketiga. Ternyata malah melakukan kesalahan yang sebenarnya itu kejadian sama rivalnya di ronde kemarin. Ya. Di situ akhirnya dia harus kehilangan poin. Dia harus dikejar poinnya oleh Aleix Espargaro dan ini menjadi beban mental tersendiri. Nah, dia itu siapa bang? Dia itu adalah El Diablo Fabio Quartararo. Aduh, lesu. Karena gini, yang kita harapkan adalah ini pertarungan antara duel maut, jadi benar-benar kejadian duel salib menyalip ya kayak Jack Miller dengan Viñales, kemudian Aleix Espargaro nyalip dua pembalap di tiket terakhir, Binder dan Jack Miller. Kayak begitu. Viñales bahkan ya, fight banget sama, tapi ujung-ujungnya ya begitulah. Ya jadi kemarin itu sebabnya saya bilang, yang lain happy, senang, ketemu liburan hasil bagus, Fabio Quartararo pasti masih nggak habis pikir. Jadi ini kayak kejadian yang menimpa Aleix Espargaro di MotoGP Catalunya. Udah senang katanya, belum, itu kan sempat ke bawah-bawah. Itu tuh. Tapi kita mau mulai dari mana dulu? Dari yang juara atau dari kejadian ini dulu nih? Kejadian dulu ya? Oke, karena gini bang, kalau bicara soal kejadian, ya crashnya Fabio Quartararo ini dan juga menyenggol Aleix Espargaro ini berbuah penalti long lap penalti. Iya. Nanti di sirkuit Silverstone Inggris, MotoGP Inggris 2022 Juli ya? Agustus lah bang. Agustus ya? Oh karena Juli libur ya? Iya, lah ini 5 pekan ke depan ini masih liburan buat para pembalap ini. Betul. Baru mulai lagi Agustus nanti di Silverstone. Ya. Ini nih bang. Kalau gue berpikir ketika Fabio Quartararo dikasih penalti, ini seolah-olah nggak fair nih, nggak fair dengan apa kejadian yang menimpa Bagnaia, Alex Rins, terus setelah itu menimpa siapa lagi kalau bukan Takaki Nakagami. Dia jatuhin 2 orang tapi lolos dari hukuman. Itu. Ya sampai ada sindiran. Ya. Kayaknya Fabio Quartararo mesti nabrak 2 orang baru lolos dari penalti. Itu rame banget di Twitter. Betul. Terutama di Matt Oxley ya. Iya. Di Twitternya dia. Bahkan di MotoGP.com kan yang pada saat mengeluarkan hasil penalti itu juga rame juga tuh. Kok nggak fair sih, kok begini sih? Ya. Kenapa sampai akhirnya Fabio Quartararo terima, ya tinggal nunggu nih Nakagami kena nggak? Gitu. Jadi kalau menurut lu nih bang, kejadian yang menimpa seorang Fabio Quartararo dan juga menyenggol Aleix Espargaro itu layak nggak untuk diberikan penalti? Itu murni racing incident kalau saya lihat. Karena apa? Kalau kita lihat memang tikungan 5 itu bukan tikungan untuk penyalip. Karena kalau kita melihat dari free practice pertama sampai kemarin kualifikasi itu banyak yang mengalami insiden crash, bahkan tadi itu juga kemarin di kualifikasi Jorge Martin dan Jack Miller juga crash di 5. Artinya memang 5 ini bukan tempat untuk melakukan akselerasi atau melakukan manuver overtaking. Nah, problemnya kemarin adalah kalau kita melihat tikungan 5 ini dari 1, 2, 3, 4, 5 itu ke kanan semua. 5 itu ke kiri dan hairpin. Ini benar-benar artinya harus melihat bagaimana tingkat suhu ban kiri dan kanan. Kalau umpamanya suhu ban tidak pandai-pandai mengatur suhu ban, itu pasti yang kirinya di mana 5 itu dilibas ke kiri, ini kehilangan daya cengkram. Nah, kemarin itu di saat balapan Fabio Quartararo mungkin agak frustasi juga karena Pecco Bagnaia berhasil ngacir
dia tertahan oleh Alex Espargaro, dan kita tahu Alex Espargaro itu defense-nya luar biasa. Dia coba cari celah, dan juga problemnya adalah itu baru lap 5. Artinya ya Fabio Quartararo mungkin udah mulai frustrasi juga, dia coba. Karena memang kalau kita melihat ya Alex membuka celah, tapi Alex itu tahu bahwa di tikungan itu nggak mungkin dia ambil secara agresif, di tikungan pengereman yang cukup pendek dan masuk secara cepat juga. Jadi harus ada istilahnya ancang-ancang gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Alex Espargaro, sehingga agak sedikit membuka celah. Nah celah ini coba diambil oleh Fabio Quartararo. Artinya Quartararo masuk sangat dekat dengan tikungan. Itu kalau kita secara hukum fisika itu pasti kalau umpamanya masuk lebih dekat dengan tikungan akan membuang keluar. Nah, dia sadar kalau umpamanya dia nggak melakukan pengereman itu nyenggol. Dia lakukan pengereman, hilanglah. Dia cengkeram depan, arahnya terjatuh dan mengenai Alex Espargaro, keluar ke gravel. Beruntung karena emang itu tikungannya menikung dalam kecepatan tidak terlalu kencang, sehingga efeknya hanya menyenggol Alex Espargaro, keluar gravel, dan ya Alex Espargaro masih bisa melanjutkan meskipun harus tercecer ke posisi 15. Jadi itu murni racing incident, dan saya agak sedikit seorang film steward itu melihat justru kok bukan secara objektif gitu, tapi subjektif. Dia menambahi kata-kata karena Quartararo istilahnya berambisi untuk masuk ke tikungan. Nah, ambisi ini kan sebenarnya subjektif gitu. Kalau secara objektif itu murni racing incident, dan dalam hal ini ya kedua-duanya pun sebenarnya kan emang berduel di dalam klasemen MotoGP 2022, dan dalam hal ini juga kalau kita melihat tidak ada yang istilahnya dengan insiden jatuh itu Alex Espargaro pun tidak kemudian lantas DNF. Kalau dia masih bisa istilahnya mengambil ancang-ancang untuk keluar gravel dan melanjutkan balapan. Jadi saya sih ya setuju dengan istilahnya perdebatan di media sosial bahwa sebenarnya ini hanya racing incident, tidak perlu ada sampai long lap penalty nanti di MotoGP Inggris. Karena gini Bang, ini kita berkaca dari kejadian, bahkan ini bukan di Nakagami. Betul. Ya kalau kita lihat, kita ingat bagaimana seorang Valentino Rossi di Jerez bersama Sergio Bernal. Habis itu dihajar lagi. Betul. Marquez dengan Lorenzo tikungan 13. Betul. Ini walaupun Rossi menang, Marquez menang, ini kan ya memang ya istilahnya sama lah tusukan dari sisi dalam, membuat pembalap lain keluar. Betul. Setelah finish nggak ada istilahnya ya pembalap yang dipanggil melakukan hal itu diberikan penalti, nggak ada. Nah ini menjadi kalau gue bilang sih agak unik juga sih dengan hukuman yang diberikan oleh Quartararo. Setuju. Karena ya tadi yang lo bilang itu Bang, bener, karena di tikungan 5 ini karena bisa dibilang tusuk konde, hairpin, betul. Hairpin. Jadi memang membutuhkan racing line agak sedikit berbeda. Alex Espargaro mengambil sisi tengah untuk bisa menjaga racing line ketika keluar nggak terlalu ke sisi luar track gitu kan. Nah sementara Quartararo melihat celah coba dimasukin. Ya walaupun dia berpikir pasti gua akan keluar sedikit, tapi gua akan ya istilahnya menggiring dan keluar bareng-bareng. Tapi ya apa daya. Betul, karena itu kan sisi kirinya belum begitu panas optimum. Betul. Ya, nah kalau menurut teman-teman gimana tuh? Apakah setuju keputusan film steward, MotoGP steward, atau setuju sama setuju sama kita ataupun atau punya teman-teman yang lain gitu kan? Betul. Itulah. Ya, tapi apapun itu, sebenarnya ini seolah-olah membuat MotoGP semakin seru. Karena kenapa Bang? Ya jarak poinnya juga kan jadi makin dekat. Betul, cuma 21 poin. Nah, tapi ya buat teman-teman nggak usah khawatir juga. Betul. Silverstone Inggris. Ini bisa dibilang cocok juga dengan karakternya si M1, betul. Jadi mungkin aja nanti di Silverstone ini walaupun ngelakuin long lap penalti masih bisa fight di depan juga. Betul. Segitulah ya. Siap.
tentang seorang Quartararo. Ya nggak usah mutung lagi nih Quartararo. Ya, Fabio Quartararo juga manusia. Itu dia. Tapi lucunya, ini lucu nih. Alex Espargaro. Dia kan bisa dibilang kalau ada kejadian yang bisa dibilang menimpa dirinya, itu langsung keluar marah apa gitu kan. Jangankan ini kemarin ke kualifikasi 2 saat Miller jatuh kan sampai gini-gini ke Jack Miller gitu. Aduh. Jadi apa ya? Sementara ketika dengan Quartararo, ya dia seolah-olah pasrah, senyum-senyum, bahkan nggak ada marah. Ya Kenapa, Bang? Setidaknya ya kalau kita melihat faktanya adalah Quartararo tidak menghasilkan poin. Oke. Dia berhasil finish keempat, istilahnya memperkikis jarak yang awalnya 34 poin sebelum MotoGP Belanda, sekarang tinggal 21 poin. Ya. Nah artinya di sini secara mental Alex Espargaro kembali ke istilahnya performa terbaiknya setelah kejadian Catalunya yang bikin down. Artinya dia udah mulai bayar tunai nih. Ya. Kejadian Catalunya dia bayar, sekarang bisa makin dekat lagi. Nah artinya dengan istirahat selama 5 pekan ini bisa menjadi istilahnya strategi apa yang akan mulai Aprilia rancang nih. Apalagi kalau kita melihat rekan setirnya pun sudah mulai cukup bagus. Artinya di paruh musim kedua bukan tidak mungkin nih Aprilia mulai istilahnya benar-benar serius fokus untuk istilahnya mengincar gelar juara dunia MotoGP musim ini. Oke. Tapi kalau gue ngeliatnya Bang, ini karena murni pertemanan mereka sih. Dan yang sering lu bilang Bang, Pak RT, RT-nya Andorra, kan Alex Espargaro kan? Espargaro, Joanmi, Vinales, si Quartararo, betul. Alex Rin, adanya Paul Espargaro semua tinggal di Andorra. Nah ini ketua RT-nya, kalau ketua RT-nya ngomel-ngomel kan, betul. Nanti bisa, wah cari ketua RT baru aja. Iya, dibilang Serin dah. Tapi enggak sih, kalau gue lihat emang murni, ya istilahnya murni pertemanannya dari Quartararo dan juga Alex Espargaro. Jadi ini yang membedakan MotoGP era-era dulu, Rossi, Lorenzo, Marquez yang kental dengan istilahnya rivalitas, persaingan ketat, luar dalam. Ini MotoGP sekarang tuh kayaknya kalem ya, lebih kalem ya. Iya, kayaknya guyup, isinya benar-benar bersatu gitu loh. Together we stand. Ini Vivo. Oke lah. Jadi, ini bahasa Inggris itu. Ya benar. Jadi benar-benar kalau di bahasa Indonesia itu apa sih? Bersatu kita teguh, berkelahi kita runtuh. Nah ini karena kebetulan juga satu tempat tinggal, jadi ya apalah gak enak juga ntar masa ketemu keluar halaman di Andorra apa pada buang-buang muka, emang mukanya banyak gitu di buang-buangin. Oke lah, itulah tentang Quartararo. Tapi sebelum kita bicara tentang Bagnaia, aus Bang. Mbak Naya apa Bagnaia nih? Mbak Naya. Aduh, dingin banget lagi. Kita lagi ada di Kawan Kopi nih guys. Kawan Kopi ya. Recommended coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap gula aren cuy. Gula aren. Oke, kita bicara tentang Francesco Bagnaia. Iya. Ini menarik karena rekor juga nih untuk Ducati setelah 2008 ya lewat terakhir bersama Casey Stoner. Akhirnya berapa tahun Bang? 14 tahun kembali menang bersama Francesco Bagnaia dengan hasil pole position dan juara. Nah, nggak percuma juga ya Bagnaia ada tato gitu kan, Silver Ascent di sini gitu kan, akhirnya juara gitu kan. Karena di Moto2 juga Moto2 juara, cuman emang di MotoGP nih dia sempat bilang, ya nih tinggal ini, ternyata nunjukin tatonya malah berkah. Itu dia. Tapi gini, gue ngeliatnya, nih Bagnaia melakukan strategi yang berbeda di MotoGP Belanda. Kata Bang Romo tuh, judi! Bener itu, judi Bang. Ya. Karena kalau kita lihat, memang nih agak-agak aneh secara keseluruhan, agak-agak aneh. Karena kalau kita bicara ban, hampir semuanya nggak sama. Betul. Ini beda sama kayak kemarin kan sama medium hard. Pokoknya tipikal dua pilihan ban itu medium dan hard. Itu dia, hanya satu atau dua pembalap yang berbeda gitu kan. Nah, ini di Belanda di Assen, ini hampir semuanya ya bisa dibilang punya karakter yang berbeda gitu kan. Bagnaia kenapa memilih ban soft di depan dan hard di belakang?
Jadi dia belajar dari kesalahan di 2 ronde sebelumnya, Catalunya dan Sachsenring yang dia istilahnya apa ya, bukan dikadalin ya, kadalin emangnya cewek. Artinya ditipu oleh Fabio Quartararo yang dia ngacir duluan, kemudian dia keteteran di belakang dengan asumsi waktu itu Fabio Quartararo dia coba kabur sejauh-jauhnya karena memang motor Yamaha itu tidak akan bisa berkutik di belakang Ducati. Nah, ucapan Quartararo ini sebenarnya udah diumbar dari kapan tahu. Ini baru dibaca oleh Francisco Bagnaia, makanya dia baru ngeh dia, Bang. Baru ngeh, akhirnya dia coba lakukan strategi yang serupa dengan Quartararo dan ternyata istilahnya saya katakan sakti mandraguna, ampuh banget, dia start cukup bagus. Whole shot di tikungan pertama, ngacir dan bikin gap. Dan ini sepertinya yang jadi pelajaran bahwa mungkin bagi penonton agak sedikit menjemukan kan, ngabur gini-gini, tapi itu emang strategi mau nggak mau diterapkan oleh Bagnaia karena di saat dia berada di posisi kedua dengan mencoba menjaga ritme, ini akan diduel oleh pembalap-pembalap cepat di belakangnya. Kita lihat bagaimana Alessio Spargaro diduel oleh Quartararo, akhirnya kan bubar, masuk Bezzecchi. Nah, dengan kondisi di duel ini tentu Bagnaia tetap bisa fokus. Dan bahkan pada saat yang belakangnya itu Bezzecchi notabene juga sebenarnya pengen berusaha mengejar Bagnaia, kakak seniornya di akademi. Cuman kata dia, wah kenceng banget, yang ada ya gue ikutin aja deh. Ya dia ikutin itunya, ternyata dia akhirnya berhasil finish kedua. Jadi memang seandainya mungkin Francisco Bagnaia ini mendengar bahwa Quartararo udah bilang bahwa kelemahan Yamaha itu kalau di belakang Ducati ini terus dicamkan oleh seorang Francisco Bagnaia, mungkin jalannya nanti pas musim kedua akan lain cerita. Sama yang berikutnya adalah bener apa kata Valentino Rossi, hard soft. Bagnaia harus memaksimalkan istilahnya pemilihan ban hard soft ini. Jadi kalau saya melihat kemarin-kemarin kan ya selalu istilahnya berhati-hati, selalu menjaga istilahnya kita akan coba gas di akhir-akhir. Ternyata pada problemnya di akhir-akhir dia malah bermasalah. Justru bermasalah. Itu dan yang saya lihat ya Fabio Quartararo juga kaget, anjir gaya gua dicontek, terus dia kehalang sama Alessio Spargaro yang kemarin saya rasa start juga cukup bagus. Dan ya itu tadi ketua RT Andorra ini memang sangat perkasa di saat melakukan defense. Ini agak sulit ya 5 lap bikin frustrasi sampai dia bikin kesalahan sendiri. Tentu Quartararo juga kaget sampai akhirnya dia melakukan istilahnya tuh rookie mistake yang mestinya nggak dilakukan karena lagi-lagi di Belanda ini titik yang sangat potensial untuk melakukan manuver overtaking adalah di tikungan pertama dan di 3 chicane terakhir itu 16, 17, 18. Dan ini sepertinya Fabio Quartararo lupa, kehilangan fokus sehingga malah istilahnya blunder dan harus menyerahkan kemenangan pada Francisco Bagnaia. Hingga sekarang Bagnaia selisihnya 66 ya. 66. Ya memang masih cukup jauh, tapi apapun bisa terjadi. Karena nantinya ini ketemu Silverstone, kemudian sirkuit yang memang ya saya rasa ini akan jadi makanan buat V4 terutama Ducati, Styria, kemudian Aragon, kemudian juga Misano. Saya rasa ini nanti akan ada hal yang menjadi seru. Jadi lagi-lagi ini blunder Quartararo yang baru pertama kali di NF. Dia tuh dari sepanjang 11 tahun baru kali ini melakukan kesalahan, finish tidak tambah poin, memberikan keuntungan buat Francisco Bagnaia. Selamat deh Francisco Bagnaia. Jadi itu ya. Karena kalau kita lihat tahun lalu pun bangkitnya Bagnaia ini di paruh musim kedua musim kedua. Dengan karakter sirkuit yang ya tadi Bang Joni bilang lebih cocok untuk V4, tapi beberapa cocok untuk inline. Karena gini, kalau tahun ini dengan masuknya ya mungkin Malaysia, mungkin dengan masuknya Thailand dan juga Jepang, ada Australia, ini akan ya membuat sesuatu yang lebih berbeda lagi. Apakah 50-50 nih kalau yang itu 4 sirkuit ini ntarnya? Apakah V4 yang berkuasa atau inline yang berkuasa? Quartararo yang lebih jago atau Bagnaia yang lebih apik gitu kan? Memanfaatkan kondisi yang ada nih. Tapi jangan lupakan Alessio Spargaro. Aprilia nih, 2 Aprilia udah mulai menunjukkan perkembangan yang mencolok signifikan. Oke, nah itulah sekilas tentang Bagnaia ya, Bang. Nah, kita akan bicara tentang ya rekan steamnya, bukan steam ya, rekan juniornya di akademi.
yaitu Marco Bezzecchi. Iya. Nah, Marco Bez. Ya. Marco Bez. Ini apa ya Bang? Bisa dibilang apik juga nih. Apik, satu. Performa yang diberikan oleh Marco Bez. Betul. Ya, akhirnya membuat dia berada di podium kedua. Lagi-lagi, ini pilihan bannya juga unik. Unik, dia depan medium, belakangnya soft. Iya. Tapi Jack Miller terus Vinales ya. Ini ngejarnya sampai ya ampun-ampunan gitu iya. kan. Apa Bang yang membuat seorang Marco Bez akhirnya dengan ban pilihan soft di belakang justru ya tampil lebih baik dari ya pemakai ban-ban ya bisa dibilang belakang hard, ada yang belakang medium. Betul. Jadi kalau kita melihat memang performa Marco Bezzecchi ini patut acungi jempol karena memang istilahnya didampingi oleh senior teknisi dulu, data teknisinya Valentino Rossi yaitu Matteo Flamini. Dan dari sini sampai jengkerakan lo kemarin menang. Makanya dia bertugas menjadi kru, istilahnya pertama kali di chiefnya Marco Bez. Jadi pengalaman yang dia peroleh selama di bareng Rossi ya malah Ducati, kemudian dia malah lagi menghadapi sirkuit Asen yang notabene tanda petik ini favoritnya juga mentornya Valentino Rossi. Ini coba dikeluarkan dan ternyata linear dengan performa dari seorang Marco Bezzecchi dan bagaimana dia selama kualifikasi itu dan di free practice 4 dia dapat ritmenya dan terbukti kan dia kemarin bisa masuk starting grid keempat meskipun dia coba untuk sendiri itu ya memang ada dibantuin sama kakaknya itu Pecco Bagnaia pada saat coba sendiri dia agak kesulitan cuma secara ritme balap dia pede bahkan ya agak kaget juga ya tanda petik mungkin insiden Quartararo dengan Alex Espargaro karena emang ritme dia itu dia kita lihat kalau pamannya saya sih kalau pamannya ini kan Jack Miller, Vinales ya dia cuma ngincer itu kalau 4-5 nah akibat insiden Quartararo Alex Espargaro dia masuk ke posisi 2 di situ dia sebenarnya pokoknya nih bisa nih dia selalu mengacu rujukan kepada seorang Pecco Bagnaia cuman memang dia bilang Pecco Bagnaia kenceng banget itu dan satu hal lagi adalah ya namanya rookies debutan dan dia baru pakai MotoGP di Asen ini pertama kali tahun ini artinya dengan kemarin dia istilahnya bisa menahan emosi, fokus, konsentrasi bahkan dia udah lihat di layar TV buset, Vinales udah mulai di belakang gua bisa fokus itu artinya memang seorang Marco Bez ini punya talenta cukup bagus di MotoGP dan bahkan dengan kemarin ini mempersembahkan podium pertama di debut VR46 Racing Team tampil di MotoGP tentu ya kita lihat kemarin pestanya udah kayak menang dan banget. Itu persembahannya untuk Valentino Rossi langsung dipersembahkan ya terima kasih buat Valentino Rossi terima kasih buat VR baru ada keluarganya dan kemudian kepada timnya dan terakhir ya itu Ducati jadi saya rasa nih Marco Bez ya bukan kaleng-kaleng, ini menunjukkan performa yang apik. Dengan hasil ini dia sekarang berada di puncak klasemen Rookies of the Year dan bahkan dia berhasil menyalip rekan setimnya Luca Marini yang padahal secara jam terbang udah lebih lama duluan motor MotoGP Ducati. Untuk di klasemen ya Bang? Di klasemen. Oke. Nah Bang, ini gue ngeliat ya seorang Marco Bez. Memang dia di sesi FP4 sebelum kualifikasi itu dia udah mencoba untuk full pakai ban used tire. Ban used tire ini terus dihajar sama dia sampai akhir ya istilahnya memang udah nggak layak untuk dijalani untuk pakai used tire ini. Ternyata itu Bang kunciannya dia untuk mencari kekuatan sampai sejauh mana ban soft ini bisa bertahan untuk bisa bertahan nanti di race dan akhirnya ya terbukti sih ya sama podium 2 plus juga memang kemarin ya suhunya agak adem dan bahkan kan sempat diprediksi bakal turun hujan gede bakal ada flag to flag kan udah digibarin flag to flag boleh ganti motor cuma persoalannya kemarin tuh pembalap bilang kok hujannya nggak makin gede dan akhirnya justru malah hilang sampai ngelihat si Bagnaia aja cuek masih ngacir udah gitu Quartararo yang akhirnya kena getahnya padahal gini Bang kalau tadi bilang ya Marco Bezzecchi bilang bahwa si Bagnaia ini terlalu kencang nah sementara
dari Bagnaia klaimnya bahwa Bezzecchi, gua harus kabur karena Bezzecchi kencang gitu kan. Nah, tapi ya ini lagi-lagi balik lagi nih. Betul. Ketika dikejar oleh Marco Bezzecchi, Bagnaia ngebut. Betul. Tapi ketika ngeliat time-nya udah lumayan aman, Bagnaia main santai. Setuju. Dan ya Bezzecchi juga begitu. Iya. Ketika dia udah nggak bisa lah ngejar Bagnaia. Oke, gue jaga ritme untuk mempertahankan kawasan ban belakang. Betul. Itu guys. Nah, itu dua podium 1 dan 2 untuk VR46 Rider Academy. VR Academy. Jadi untuk fansnya Rossi ya silakan tepuk tangan sih. Tangan saya sih salut nih si Marco Bez. Tapi gini, ini kita bicara tentang podium 3 nih Bang. Ya. Podium ketiga akhirnya apa yang kita omongin di preview ini kejadian nih Bang. Kuda hitam ya, bukan kuda liar guys. Bahwa kuda hitam yang akhirnya Vinales mampu naik ke podium. Ini kado spesial, kado terindah untuk ya Vinales sendiri nih Bang. Kalau menurut gue ya. Pastinya. Karena setelah dia pindah dari Yamaha agak sedikit terseok-seokan. Seok-seok. Tuh. Bahkan tembus ke Q2 aja udah susah. Betul. Dan akhirnya ya di sirkuit Assen ini ya dia berhasil naik podium dan mempersembahkan podium pertamanya bersama Aprilia. Sampai bilang thanks Aprilia, anjir, dengan penuh istilahnya rasa yang mendalam gitu loh. Bukan kaleng-kaleng, saya cuman ya sekedar bilang doang, tapi ini benar-benar dari hati paling dalam bilang terima kasih Aprilia. Itu dia. Apa yang membuat seorang Vinales akhirnya ya bisa nih Bang podium? Nah, kemarin itu dengan hasil Sachsenring dengan tanpa ada technical problem sepertinya masih bisa podium lah duel dengan Alex Espargaro. Nah, di Sachsenring ini notabene nggak terlalu seperti Sachsenring di mana yang memang terlalu demanding ke kiri sehingga mungkin untuk pengoperasian head adjusternya agak sedikit menyulitkan karena kan di bagian kiri ini lebih cenderung ya banyak perubahan directionnya dan ini salah satu karakter yang disukai oleh Maverick Vinales. Itu pertama. Yang kedua memang adalah Maverick Vinales tipikal pembalap yang ini nih agak berubah dari saat megang motor Yamaha M1 ke Aprilia SGP. Dia selalu memplot bahwa dia akan nyerang di lap-lap terakhir. Makanya dia tidak begitu istilahnya memusingkan harus lolos ke kualifikasi 2 dan start di barisan depan. Baru di ronde-ronde 3 ronde terakhir nih, gimana caranya memperbaiki time attack, one lap attack sehingga bisa nembus Q2 dan berada di posisi terdepan. Ini dilakukan oleh Maverick Vinales. Nah, berarti ada strategi yang berubah nih Bang? Ini dari seorang Maverick Vinales. Dari seorang Maverick Vinales? Iya, biasanya kan dia coba jalan tuh ya mirip. Pokoknya dia pasti akan jaga ritme dulu, kehausan ban, baru di 10 lap terakhir melakukan tekanan. Nah, kemarin itu di Sachsenring, kemudian kemarin di Assen, ini agak berubah, dia coba lebih agresif, artinya masuk ke kualifikasi 2 langsung, agar bisa berebut posisi teratas. Dan juga kemarin ya saya rasa ada juga blessing in disguise di mana terjadi insiden antara Alex Espargaro sehingga dia tidak perlu istilahnya repot-repot untuk memaksa menekan pembalap-pembalap di depannya. Kemarin otomatis dia menjaga ritme terus sampai akhirnya dia menemukan race pace terbaiknya di paruh balap kedua itu. Dan itu sempat duel tuh kan sama Jack Miller. Nah, ini agak terganggu. Sebenarnya kalau umpamanya nggak ada tusukan dari Jack Miller, mungkin tuh Bezzecchi bisa dikejar. Nah, akhirnya dia harus menangani Jack Miller dulu yang juga saya rasa itu punya kekuatan lebih. Sayangnya Jack Miller lebih cepat mengeluarkan senjata pamungkasnya di lap 2 lap terakhir di Chicken terakhir. Ternyata itu pinter-pinternya Vinales, dia balas karena masih sisa 1 lap, dikejar, dia lari. Di situ akhirnya Vinales bisa mengamankan podium ketiga. Jadi saya rasa memang ada perubahan, kemudian dari Aprilia sendiri sudah mulai ketemu dan apa yang diinginkan Maverick Vinales terutama soal ya keluhan dia di Yamaha Top Seat ini dibuktikan dan bahkan sekarang
ya kalau kita ingat tahun lalu kan istilahnya ini jadi breakingnya headline juga yang memutuskan kontraknya ternyata di Belanda ini juga dia tunjukkan bahwa keputusan dia tidak memperpanjang kontrak, keputusan Maverick Vinales untuk memutuskan kontrak dari Yamaha di tahun kemarin itu ternyata berbuah manis setelah dia bergabung dengan Aprilia, dan bahkan Aprilia pun sangat begitu tanda petik menjaga Maverick Vinales sampai kontraknya diperpanjang sampai 2023 kan. Ini menunjukkan bahwa ya Aprilia aja yakin dan itu dibayar lunas oleh Maverick Vinales dengan mempersembahkan podium ketiga di MotoGP Belanda 2022. Oke. Jadi oke lah nih ya Vinales ya. Bisa dikasih kalau kita pakai salah satu kayak ojek online gitu. Itu kan ada bintangnya tuh. Bintang 5. Ada Vinales nih dari bintang 5 nih. Iya. Karena dibayar tuntas. Betul. Kalau gue sih masih bintang 4, Bang. Bintang 4 ya? Iya, kecuali kalau dia mempersembahkan kemenangan pertama, bukan podium ya. Nah, itu baru gue kasih bintang 5. Kan kayak lagunya New Kid on the Block. Apa step by step. Nah, pada nggak tahu maksudnya. Nggak tahu. Jadi ketahuan nih ya. Angkatannya angkatan berapa nih? Waduh. Back to 90s or back to 80s tuh? Throwback time pokoknya bete. Aduh. Oke lah, jadi itu lah Bang, tentang seorang Maverick Vinales. Tapi gue ngeliatnya, wah ini keren juga Maverick Vinales. Karena kenapa? Di Belanda ini, di Assen ini, dia menggunakan fairing baru yang baru kemarin sebelumnya dites di Catalunya. Nah, seolah-olah fairing baru ini cocok dengan sirkuit yang flowing nih Bang, yang change direction-nya cepet ya gitu ya. Karena tapi padahal nih kalau ngelihat dari bentuk fairingnya sendiri, biasa aja sih. Kayak apa ya? Kayak nggak ada aerodinamis. Nggak ada sisi aerodinamis ya. Justru kalau dari samping 3/4 gitu kelihatan kayak kotak gembung gitu kan ya. Iya. Nah, tapi seolah-olah ini apa ya? Memutarbalikan fakta bahwa ternyata pairing kayak gini justru cocok untuk Jangan salah sebenarnya itu kalau melihat sistem kerjanya itu mirip dengan Ducati, cuman ketimbang ntar dibilang wah nyontek Ducati, dia buat begitu aja untuk mengkamuflase istilahnya jiplakannya seperti yang motor yang aerobodinya yang digunakan oleh Ducati Desmo CGP. Itu. Tapi kalau menurut teman-teman nih ya, lebih keren mana? Fairing Aprilia RSGP sebelumnya atau sekarang? Atau yang sekarang nih, fairing tengah ya. Iya, karena kalau fairing depan kan udah sama gitu kan, pakai kayak F1 ya, wings depannya F1 gitu kan. Itulah dia. Bang, nih aduh apa ya? Gue ngeliatnya lagi-lagi nih, kita bicara tentang Honda deh. Ya, kita kalau untuk Suzuki, kita abis ini ada yang mau dibahas spesial. Nah, kita bicara tentang Honda dulu. Honda, ya. Gue ngeliat Honda di Assen ini seolah-olah ini apa ya, bisa dibilang titik terburuknya Honda lah. Betul. Apalagi dengan tidak adanya Pol Espargaro. Repsol Honda yang turun ya udah hanya Stefan Bradl. Test ridernya lagi itu pembalap pengganti. Apa yang terjadi dengan Honda nih Bang? Ya kemarin sempat diungkapkan oleh Puig, memang ya kondisinya dalam kondisi titik nadir terbawah karena lagi-lagi dia tanda petik menjadikan kendala ketidakhadirannya seorang sosok Marc Marquez yang sebenarnya juga ya mereka kaget keputusan Marc Marquez, tapi karena Marc Marquez jadi andalan makanya ya sudah dibetulin dulu kondisi yang terjadi di Marc Marquez yaitu dengan operasi robot dibetulin dulu. Ya istilahnya dibetulin gitu ya kalau ke Haji Naim tuh wah dirapihin lagi tulang-tulangnya yang memang efeknya harus beristirahat. Nah, perkara pengembangan jadi agak sedikit sebenarnya sempat mencoba untuk dipercaya Nakagami, cuman Nakagami malah melakukan beberapa istilahnya tanda petik blunder, di mana dia ya sampai yang fatalnya adalah di Catalunya, sehingga membuat proses pengembangannya jadi bingung dan bahkan kan ya fix kan Alex Marquez pindah ke Gresini artinya tahun depan bersama Ducati. Artinya tidak akan ada pengembangan lagi. Nah, murni akhirnya pengembangan kepada seorang Stefan Bradl yang notabene test ridernya. Nah itu sebabnya kemarin sih sempat
rame kan, Marquez katanya mau datang ya, memberikan insight, feedback akan seperti apa, cuman nanti nggak jadi dan diputuskan untuk ya lagi-lagi summer, summer break, istirahat agar bisa lebih fokus ke istilahnya, karena rencananya nih dengan kondisi fisik yang ada, santer kabar dia akan bisa ikut tes pramusim di Valencia atau di mana akhir musim nanti. Nah ini akan menjadi kuncian nih buat pengembangan Honda RC213V tahun depan seperti apa. Jadi ya kalau saya rasa dengan kondisi tidak ada Marc Marquez, ya tinggal kita lihat nih bisa berbuat apa nih pembalap-pembalap seperti Pol Espargaro, kemudian Alex Marquez di tahun terakhirnya bersama Honda, dan juga Stefan Bradl, plus Nakagami yang juga santer tidak diperpanjang kontraknya. Ini akan seperti apa arahnya, tapi yang pasti mungkin ya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak sampai 0 poin lah, atau mungkin akan coba meningkatkan performanya bisa finish di 10 besar. Oh, ini Bang. Apa? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tapi ulasan terakhir nih untuk di episode ini. Lu yakin nggak Bang, kalau misalnya nih ya, tanpa ada kejadian antara ya Quartararo dan Alex Espargaro gitu ya, yang akhirnya membuat Alex Espargaro ke gravel, mungkin nggak duel antara Bagnaia dan Alex Espargaro? Karena kalau kita lihat kan, sempat mundur ke posisi 14-15 ya. 15. Nah, naik finish keempat. Ya, saya yakin. Bang Joni gimana? Saya yakin kalau kemarin tuh seandainya tidak terjadi insiden, mungkin Alex Espargaro bisa menekan jarak, karena ya jarak antara Pecco Bagnaia kemarin dengan Alex Espargaro itu tidak sampai sekebon yang umpamanya satu tikungan belok, masih bisa dijaga. Dan kemarin ngepus-ngepusnya Bagnaia pasti kalau ditekan terus itu ban depan akan habis. Itu dia. Sayang ya, tanda petik ya, bukan yang namanya juga balapan, apapun itu terjadi ya memang itu harinya Bagnaia, sehingga untouchable, tak tersentuh. Itu dia. Ya karena kalau gue ngeliatnya race pace Bang. Iya. Race pace-nya ya kan, Alex Espargaro. fast lap-nya dia. Nah itu dia. Terakhir malah justru lebih bagus. Makanya, dan ini sebabnya dia berhasil ngegas 2 balap langsung di 3 tikungan terakhir. Si hand terakhir kan. Iya. Itulah dia. Oke Bang. Siap. Nanti guys, setelah ini kita akan ya masih banyak video lagi yang kita akan kita akan ungkap ya Bang. Ungkap apa lagi nih? Wih banyak Bang. Rahasia-rahasiaan kita. Iya. Rahasia 1, rahasia 2, rahasia 3. RHS. Aduh. Oke, saya Eka Budiansyah dari Motorist ID dan juga gridauto.com. Pamit guys. Saya Jun Rono Mulai dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.